Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya yakin teman-teman sekalian sehat luar biasa dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah menonton video-video saya sebelumnya. Dan di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman beberapa hari yang lalu. Kita berkunjung ke sebuah media cetak yang masih bertahan sampai sekarang karena melihat media cetak bertahan sampai sekarang itu sesuatu yang menurut saya cukup menakjubkan di tengah persaingan media yang semakin kompetitif, terlebih lagi dengan hadirnya media online. Itu belum lagi kita ngomongin soal media sosial, di mana generasi kita hari ini itu sudah lebih banyak, lebih intens mengkonsumsi informasi, termasuk berita, itu melalui media sosial. Walaupun memang sesuatu yang ada di media sosial kita tentu saja tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai berita, tapi banyak informasi yang hari ini kita bisa konsumsi dari media sosial. Apalagi kita dalam keseharian memang bersinggungan dengan media sosial, apa-apa di media sosial. Jadi media sosial ini menjadi salah satu media atau mungkin satu-satunya media yang begitu cepat menginformasikan atau mengupdate informasi-informasi terbaru. Nah, jadi ada salah satu koran di Surabaya itu masih bertahan sampai sekarang. Dan itu cukup menakjubkan gitu. Pengelolanya yang waktu itu memberikan materi juga menyampaikan pun kalau misalnya nanti ada masa di mana koran akan gulung tikar, pihaknya bertekad koran yang dikelola ini diharapkan menjadi satu-satunya the last standing media cetak. Saya nanya, apakah mahasiswa yang magang di sana itu jadi magangnya turun lapangan? Karena menurut saya beberapa tahun belakangan banyak mahasiswa yang PKL terutama di media konvensional semacam koran itu kebanyakan tidak turun lapangan, tetapi mereka ditugaskan atau mereka sendiri yang kemudian berkeinginan untuk PKL atau magang di dalam ruangan ya, mungkin mengelola media sosial atau bikin berita-berita copywriting gitu. Jadi bukan berita-berita yang diperoleh dengan cara turun lapangan, reportase ke lapangan. Kebanyakan memang seperti itu. Dan pihak dari koran tersebut mengatakan bahwa iya memang belakangan ini tidak banyak ya SDM atau mahasiswa yang tertarik, yang punya keinginan besar untuk terjun ke lapangan, meliput langsung dari lapangan. Ini menurut saya juga satu kemunduran bagaimana SDM yang baru ini mulai tidak mau untuk mencari berita dari lapangan, terjun ke lapangan, melakukan reportase ke lapangan itu sudah mulai susah, mulai tidak mau gitu. Walaupun memang ketika media online hadir, bahkan juga disemarakkan dengan media sosial, ada banyak produk-produk jurnalistik yang baru. Di mana produk-produk jurnalistik ini tidak menuntut seorang wartawan untuk turun ke lapangan. Tetapi walaupun demikian sangat disayangkan ketika misalnya tambah hari, tambah ke sini, itu mulai jarang mahasiswa yang ingin memiliki pengalaman langsung terjun ke lapangan bagaimana proses mencari berita. Bagaimana berdarah-darahnya seorang wartawan ketika dia harus mencari berita. Kalau misalnya di konvensional kan minimal gitu ya, minimal itu dalam sehari harus mendapatkan 3 berita. Bagaimana berdarah-darahnya mereka. Jadi kemudian bisa diambil semacam kesimpulan bahwa SDM hari ini ya walaupun tidak sebagian besar ya sebagian kecil lah misalnya gitu ya kalau kita mau optimis itu mereka tidak mau turun lapangan untuk merasakan bagaimana berdarah-darahnya mencari berita. Bahkan misalnya beberapa mahasiswa saya itu kalau dia turun lapangan PKL atau magang sejak bulan pertama itu sudah didampingi oleh senior-seniornya. Padahal saya misalnya dulu waktu PKL dan magang di sebuah koran yang ada di Malang itu sejak hari pertama turun lapangan tidak didampingi oleh senior. Tidak juga diberikan misalnya surat pengantar atau identitas pengenal bahwa saya calon wartawan atau seorang wartawan yang sedang magang. Tidak dikasih identitas semacam itu. Kalau supervisor saya di koran di mana saya magang atau PKL ini mengatakan bahwa ya bagaimana caranya kamu sebagai calon wartawan atau seorang wartawan meyakinkan narasumber atau masyarakat bahwa kamu itu seorang wartawan. Gimana caranya tanpa perlu
kamu memberitahu atau mengeluarkan identitas yang menyatakan kamu bahwa kamu seorang wartawan. Ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa yang menurut saya akhir-akhir ini tidak terjadi. Itu cerita satu. Cerita yang kedua, jadi habis dari koran, kami ke sebuah instansi olahraga, baru kemudian terakhir kita ke sebuah radio. Jadi ada banyak kumpulan radio gitu, dan kita ke sana. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan mahasiswa ke industri radio. Walaupun memang kita bisa akui, belakangan ini radio tidak lagi menjadi primadona atau media yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z. Radio mungkin cocok bagi generasi X gitu hari ini gitu ya, yang masih mendengarkan atau mau mencari informasi, mengkonsumsi informasi dari radio. Nah, tetapi walau demikian, kami merasa bahwa mahasiswa itu perlu dikenalkan dengan industri yang sampai hari ini belum ditinggalkan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa seiring munculnya teknologi baru, digital media, media sosial, maka ada beberapa keyakinan bahwa media-media konvensional semacam koran, televisi, radio itu akan ditinggalkan. Tapi ternyata tidak. Di tengah maraknya penggunaan TikTok misalnya atau YouTube, media televisi, koran, radio masih cukup menjadi primadona, artinya masih diakses oleh beberapa kalangan masyarakat. Dan oleh sebab itu, saya dan teman-teman merasa perlu untuk mengenalkan mahasiswa, generasi millennials dan generasi Z terhadap bagaimana industri radio itu. Gitu. Jadi kita ke sana, ke sebuah radio, lalu kemudian setelah kita mendengarkan yang berinteraksi dengan penyiarnya, jadi dengan orang-orang radio yang ada di situ, kemudian ada salah satu penyiar yang mencoba mengobrol dengan saya dan teman saya ya, seorang dosen, tentang realitas hari ini. Jadi orang radio ini atau penyiar ini merasa resah dengan generasi hari ini. Mungkin ada beberapa mahasiswa gitu ya yang magang di radio tersebut, lalu kemudian ketika diajak berlari kencang untuk bikin produksi atau ya meningkatkan skill, keterampilan gitu susah. Jadi dia bilang begini, katanya kenapa ya generasi hari ini itu susah diajak berlari. Jadi lambat gitu. Atau mungkin bukan susah, tapi memang malas, tidak mau diajak berlari. Diajak berlari dalam artian bahwa, ayo kita, misalnya contoh, ayo kita harus produksi nih. Ayo kita harus intens melakukan kerja-kerja agar bisa meningkatkan kapasitas diri misalnya gitu. Jadi dia merasa bahwa generasi hari ini itu, yang dihuni oleh generasi millennials dan Z, itu kurang tertantang atau kurang mau untuk berlari. Artinya berlari itu mengejar sesuatu bukan dengan jalan lambat gitu. Keresahan yang kedua yang dirasakan oleh penyiar tersebut, dia merasa bahwa ketika anak-anak kuliahan itu diajak ke instansi radio, itu mereka semacam takjub sekali melihat radio, produksi dalam radio, kemudian aktivitas-aktivitas yang berlangsung di industri radio, mereka takjub gitu. Mereka sangat antusias ketika seorang penyiar menjelaskan bagaimana proses produksi konten, program di radio, bagaimana aktivitas penyiaran. Jadi mereka sangat amazed gitu ya, takjub. Tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mendengarkan radio. Ini kan sesuatu yang kontradiktif ya. Jadi mahasiswa kami misalnya waktu kita bawa ke sana itu sangat takjub, sangat amazed dengan aktivitas penyiaran yang ada di sana. Mereka bertanya, mereka ikut siaran juga. Jadi memang atmosfer yang cukup menarik gitu. Tetapi kemudian ketika telusuri, mereka ini tidak pernah mendengarkan radio. Pun kalau mendengarkan radio ya kadang-kadang aja gitu. Ya mungkin hanya beberapa program mungkin horor, jadi tidak semua. Jadi bukan menjadi pilihan utama. Radio bukan menjadi pilihan utama media yang mereka harus konsumsi. Dan itu realitas yang terjadi hari ini, hingga kemudian si penyiar tadi itu merasa gimana ya caranya kemudian mengenalkan radio
agar anak-anak hari ini itu tidak hanya mengenal radio, oh radio ini gitu ya. Oh ada alamatnya, ada instansinya, ada kantornya, tidak. Tapi bagaimana radio juga seperti media-media yang lain, terutama seperti media sosial juga dikonsumsi gitu setiap hari. Dan nyatanya memang radio ini kan di kalangan milenial dan di kalangan generasi Z itu tidak cukup familiar, tidak cukup terkenal. Jadi generasi Z dan generasi milenial ini kan lebih terkenal, lebih mengenal media sosial daripada radio. Radio ini kan di mindset mereka ya udah media lama, jadul. Jadi kalau disebut radio mungkin langsung pikirannya terkooptasi mengarah pada radio yang masih pakai antena gitu ya, yang diputar kayak gitu, yang jadul sekali gitu. Dan memang ini menjadi sebuah PR bagaimana radio atau membangun mindset di generasi baru bahwa radio itu tidak selalu melulu identik dengan radio bentuk fisik radio yang jadul itu gitu. Karena radio hari ini itu sudah beradaptasi dengan teknologi terbaru, misalnya bahwa radio itu bisa didengarkan secara digital, bahwa radio itu ya misalnya kalau teman-teman mengakses Spotify itu juga sama seperti itu, tidak melulu ke sana kemari menenteng radio jadul yang diputar gitu ya, kita cari FM AM-nya dulu misalnya. Tidak seperti itu. Itu keresahan-keresahan yang menurut saya juga merasa bahwa generasi hari ini mahasiswi yang saya ajar gitu, yang notabene berasal dari kalangan generasi milenial dan generasi Z, itu memang sudah melepaskan hampir seluruhnya melepaskan diri dari media konvensional. Misalnya dari televisi, mereka hampir tidak pernah menonton televisi. Kemudian mereka juga bahkan bukan hampir, tapi memang sudah tidak pernah menonton atau mendengarkan radio. Bahkan media yang terbaru, media digital, portal berita online, mereka juga tidak pernah mengakses informasi. Jarang sekali lah gitu ya hitungannya, mengakses informasi dari media online, portal berita online. Yang mereka sering akses kan media sosial. Dan media sosial ini bukan media massa, media sosial ini siapapun bisa menjadi produsen informasi, di mana kemudian informasi tersebut ya riskan gitu, riskan akan informasi yang keliru, informasi yang tidak faktual, hoax dan sejenisnya. Oleh sebab itu, maka menurut saya ini menjadi sebuah PR bagaimana radio juga beradaptasi dengan kondisi zaman, bagaimana radio juga masuk pada platform-platform yang hari ini itu dikonsumsi oleh generasi baru, generasi milenial dan generasi Z. Ya gimana caranya agar mereka tidak hanya mengenal, tidak hanya tahu bahwa oh ada radio, tapi mereka juga mengkonsumsi informasi atau berita atau apapun itu dari radio.